Siap belajar? Kita sekarang masuk di materi atau melanjutkan materi yang kemarin kita waktu pertemuan yang lewat ya, kita membahas tentang kelebihan ya, dan kekurangan yang ruang dalam penggunaan sumber daya alam ya. Masih tahu mungkin atau masih ingat pembelajaran yang kemarin di antaranya kalian itu ya, itu kita terlepas yaitu sebagai manusia tentunya dari ekonomi. Ada yang tahu, masih tahu kemarin kalian itu tentang masalah ekonomi itu apa ekonomi? Ya, silakan nih. Iya, terima kasih. Itu adalah ekonomi. Kemudian kemarin kita sebagai pelaku itu dalam ekonomi. Kita tidak terlepas dari ekonomi. Karena kita itu sebagai homo economicus, jadi sebagai pengguna dalam ekonomi. Nah, ada 4 jenis itu dalam pelaku ekonomi. Yaitu ada 4 macam, silakan. Barangkali ada yang tahu? Oh iya, Amin silakan. Itu rumah tangga konsumen, jual rumah tangga konsumen, jual rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Iya sih, berarti ada. Nah itu kita masih ingat ya di pembelajaran yang kemarin. Walaupun dalam ekonomi itu rumah tangga warga, kemudian produsen atau perusahaan, kemudian pemerintah dan terima kasih ya. Nah, ada pun pelajaran yang akan kita bahas itu untuk selanjutnya sekarang yaitu perdagangan antar negara dan antar pulau. Jelas di sini ada keterkaitannya dengan ekonomi karena kita sebagai warga negara Indonesia tentu saja kita memiliki segudang sumber daya alam yang sangat berpotensi. Makanya kita harus bisa menjadi mempotensikan sumber daya alam yang memang berbeda yaitu. Nah, jadi di antara perbedaan tersebut itu dari satu titik ke titik yang lain yaitu. Jadi berbeda-beda. Ada yang menghasilkan seperti misalnya batu bara, ada yang menghasilkan seperti misalnya timah, emas, yaitu kemudian rempah-rempah dan sebagainya atau hasil industri dan sebagainya. Ya. Jadi di suatu titik itu tidak akan semuanya penuh, pasti ada kekurangan. Nah, dari kekurangan tersebut itu kita harus saling memenuhi satu sama lain. Makanya di sini dalam konteks judul yang pertama itu ya kelebihan dan kekurangan di dalam suatu ruang. Jadi kita masuk di dalam suatu ruang. Jadi kita masuk di dalam suatu wilayah atau apa istilahnya itu alam semesta ini. Makanya jelas keterkaitannya itu sangat itu besar sekali antara ekonomi dengan sumber daya alam. Sehingga tentu saja sumber daya alam ini harus kita olah, tentu saja ada yaitu terjadi transaksi atau jual beli. Jual beli itu bukan hanya di satu wilayah, tapi apabila wilayah kan makanya kita dulu itu sudah melakukan itu transaksi jual beli antar pulau, antar provinsi dan sebagainya. Bahkan sampai ke luar negeri. Jadi materi yang sekarang kita akan bahas itu perdagangan antara pulau dan antar daerah antar pulau. Nah, pembelajaran kali ini kita akan memakai
memakai model, model yaitu dalam PBL. Jadi mulai tujuan dulu, tujuan pembelajaran yang sekarang kita akan bahas yaitu pertama, yaitu kalian harus mengerti dalam suatu pertanyaan antar daerah. Bagaimana pertanyaan antar daerah? Itu tujuan pembelajaran sekarang. Kedua apa? Mengidentifikasi faktor, yaitu faktor apa? Pertanyaan antar daerah antar pulau dengan bahan. Yang ketiga apa? Mendeskripsikan macam-macam pertanyaan antar daerah antar pulau. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis permasalahan perdagangan antar daerah antar pulau, yaitu kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik yang nanti akan kalian bikin suatu kelompok, yaitu. Nah ini modelnya, ya. Supaya kalian lebih paham modelnya dan metodenya. Di sini memakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu kooperatif atau juga dicampur dengan statistik, yaitu statistik. Itu modelnya. Metodenya apa? Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Nah itu seperti tadi dalam kelompok. Nah selama kita bervariasi, selamanya diskusi, kemudian jawab dan sebagainya antara kelompok satu dengan kelompok lain. Nah yang terakhir gimana? Yaitu tentang penilaian. Kalian harus tahu tentang penilaiannya. Pertama dari kedua dari pengetahuan, ketiga data dan sikap dalam berkelompok, bagaimana kalian fokus atau gimana, kemudian pengetahuannya ada proses dan sebagainya, dan keterampilan. Jadi yang akan dilihat seperti itu. Nah sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu tentang pertanyaan antar daerah dan antar pulau, kalian saksikan dulu. Ini ada video yang kalian harus analisis dan nanti kalian langsung berkelompok. Oke? Siap? Dengarkan, buku catatannya disiapkan supaya kalian lebih paham nanti untuk mendengarkannya. Dalam menyambut baik penyelenggaraan Autonomi Expo 2021 yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI). Pameran ini merupakan ajang untuk saling tahu, bekerjasama, memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, dan memperkuat ekspor ke negara-negara lain termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Dalam acara peresmian Autonomi Expo di Istana Kepresidenan Barat Rabu 20 Oktober 2021, Presiden mengingatkan kepada para bupati untuk tidak melewatkan pasar dalam negeri yang sangat potensial dan besar, karena jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta, serta pertumbuhan kelas menengah yang besar. Jokowi menekankan penguatan perdagangan antar daerah kabupaten, kota, provinsi maupun pulau. Setiap daerah sebagai fokus pada produk unggulan sehingga kedepannya antar daerah bisa saling menopang dan melengkapi. Itu dari video pembelajaran yang kita akan dari jadi pemerintah itu sebagai faktor pelaku utama untuk menggerakkan perekonomian yang ada di negara kita, dengan antara pulau. Jadi kita harus bisa memahami apa yang tadi disampaikan, yang dilihat oleh kalian semua di dalam video. Jadi kita harus fokus, ya. Jadi mengolah sumber daya alam itu untuk meningkatkan perekonomian di dalam suatu negara. Jadi pemerintah bukan suatu faktor pendorongnya, yang memang harus memberikan suatu perekonomian kita, memberikan suatu yang karena mendorong oleh sumber
kelompok 3, 4 Wahyu, 5 Bapak akan bagikan ya KPD-nya ya. Bagikan ya KPD-nya. Siap. Siap. Nah, silakan. Bapak beri waktu 10 menit. Nah, kalian silakan untuk membaca buku yang telah tersedia, buku paket, silakan untuk dianalisis masalah yang ada. Kalian buat 4 pertanyaan berikut jawabannya, masing-masing kelompok 4 ya. Silakan kalian buat 4 pertanyaan berikut jawabannya. Nanti dipresentasikan ke depan. Ya, sudah siap? Kita presentasikan ke depan. Oke, siap. Nah, dipresentasikan ke depan. Mau kelompok mana dulu untuk presentasi ke depan? Kelompok 1, siap? Siap? Iya, ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan masalah daerah terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Menurut pendapat saya, jawabannya adalah dampaknya termasuk peningkatan lapangan pekerjaan, pendapatan per kapita, dan perkembangan infrastruktur. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil temuannya, sehingga bisa itu menyampaikan apa yang di analisis, yaitu dalam suatu masalah tadi yang ditayangkan di video. Silakan kelompok yang lain, mau kelompok mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, analisis dampak positif dan negatif pendagangan dan perkembangan terhadap lingkungan. Jawabannya, dampak positif melibatkan pertumbuhan ekonomi, sementara dampak negatif dapat berupa korupsi dan tidak jelaskan infrastruktur dalam mendukung penanganan asal daerah. Jawabannya, infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan menjaga aliran barat. 4. Buatlah rencana strategis untuk mengembangkan perdagangan asal daerah di suatu wilayah. Jawabannya, rencana dapat mencakup pengembangan infrastruktur, pelatihan SDM, dan promosi produk lokal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk hasil presentasinya di depan kelompok 1. Kemudian kita akan bermain talking stick, yaitu. Nah, caranya begini, yaitu permainan talking stick. Ketua kelompok nanti mengambil undian, yaitu mengambil undian yang telah disediakan oleh Bapak
ambil satu, bisa dipotong begini-gini bisa, nggak apa-apa, supaya nanti kalian dapat memilih pertanyaan sesuai dengan kehendak masing-masing. Oke, siap? Nanti yang misalnya kebagian nomor, misalnya nomor 3 atau nomor 5, di sini berarti saya nomor 3, kita ambil langsung ke depan nomor 3, cabut langsung, kemudian dibuka apa pertanyaannya. Nah, kemudian nanti nah, begini ya, kita menyanyikan lagu Garuda. Lagu Garuda kan? Ya. Garuda. Nah, jadi begini. Apa ini? Tongkat. Nah, tongkat ini berkeliling. Pancasila, akulah dukungmu. Proklamasi dan ini udah dikelilingi ya. Nah, dikelilingi langsung. Pancasila, kelilingnya sampai selesai. Nah, sampai selesai lagu Pancasila. Di mana berhentinya kelompok mana? Nah, lempar ke orang tersebut langsung. Kalau dia paling gini langsung buat ini langsung dikasih ke kelompok lain ya. Kita siap mulai? Siap. Jadi nanti yang kebagian tongkat mengambil bud. Iya. Mengerti semua? Iya. Kita siap. 1, 2, 3. Pancasila. Nomor 1 di depan. Nomor 1. Dibacakan, coba dibacakan. Apa yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah dan antar pulau? Nah, silakan jawab Nanda. Perdagangan antar daerah dan antar pulau. Apa yang dimaksud perdagangan antar daerah dan antar pulau? Siapa yang tahu? Oke, silakan dijawab. Wilayah-wilayah berbeda di dalam suatu negara atau antara pulau-pulau dalam suatu negara. Nah, itu perdagangan antar daerah. Itu. Terima kasih berarti. Jawabannya benar. Bapak beri hadiah kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya yang benar. Oke. Mulai lagi, siap? Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patio proklamasi. Berhenti. Kamu ke depan, Nomor 3. Nomor 3. Bacakan. Bagaimana peran itu dalam meningkatkan perdagangan antar daerah dan antar pulau? Coba. Tidak. Tidak bisa. Siapa yang bisa jawab? Siap, jawab. Yang baik seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara.
dapat mempermudah pergerakan barang dan jasa antar daerah dan antar pulau. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan volume perdagangan serta mempercepat distribusi produk. Oke. Terima kasih. Jawabannya benar. Ambil hadiahnya. Ya, ambil hadiahnya. Silakan coba ambil. Ya, terima kasih. Atas jawabannya yang benar. Nah, sudah pertanyaan tertulis, tinggal kita menyimpulkan materi yang telah tadi kalian analisis dan kalian jawab, yaitu sekarang kita simpulkan dari yaitu perdagangan antar daerah dan antar pulau. Siapa yang mau menyimpulkan? Kelompokannya? Iya, oke, silakan. Kesimpulannya, silakan. Kesimpulan singkat dari pembelajaran kelas 8 dan kelas 2 maka perdagangan antar daerah dan antar kepulauan adalah bahwa perdagangan memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah untuk saling bertukar barang dan jasa. Perdagangan antar daerah dan antar kepulauan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses terhadap berbagai produk, dan memperbanyak keragaman budaya. Faktor geografis, transportasi, dan infrastruktur memainkan peran penting dan mengembangkan perdagangan antar daerah dan antar kepulauan di Indonesia. Melalui pengalaman ini, siswa diharapkan dapat menghargai betapa pentingnya kerjasama dan koneksi antar wilayah dalam konteks perdagangan. Oke, itu kesimpulan dari perdagangan antar daerah dan antar pulau. Jadi kita sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhan di tidak satu wilayah bisa memenuhi dengan kebutuhannya sendiri tanpa adanya hubungan dengan wilayah lain. Tentu saja di sini antara ruang satu dengan ruang lain itu ada kekosongan, ada kelebihan. Nah, itu dari kekosongan dan kelebihan saling kita memenuhi dalam suatu interaksi perdagangan antar daerah antar pulau. Gimana kalian sudah mengerti semua? Mana yang belum dibahas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita sediakan untuk hostess. Hostessnya di HP, silakan HP-nya di persiapan. Sudah selesai? Sudah, terima kasih. Siapa yang mendapatkan nilai terbaik? Kami berapa? 90. Naik berapa? 100. Ani berapa? Wah, mantap. Terus? Nah, terima kasih ya. Berarti itu adalah nilai kalian ada peningkatan dari pembelajaran yang sekarang. Jadi ada suatu perubahan, yaitu dari yang awal sampai akhir pembelajaran, yaitu dengan proses tersebut berarti ada perubahan, kalian dapat memecahkan masalah, kemudian dapat menjawab yaitu pertanyaan yang diberikan oleh Bapak melalui yaitu prospek. Yaitu terima kasih untuk kali ini mungkin dicukupkan sekian, dan untuk selanjutnya kalian pelajari di rumah. Pertemuan yang akan datang kita mempelajari perdagangan internasional. Terima kasih. Kalian sudah siap dalam suatu materi kayak ini ya, dan kita alangkah baiknya kita setelah kita beres pembelajaran kita berdoa dulu dengan kita bersama-sama, yaitu